Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurani. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai analis bahan rencana pada Kasubag Perencanaan. Portofolio ini saya buat guna memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian kompetensi PPUPD ahli pertama. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu Nur. Pagi Pak. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyampaikan dua hal pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan salah satu persyaratan yang untuk mengikuti PPUPD ini. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan tahunan yang kita lakukan di inspektorat ini. Terus yang kedua, pengaduan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mendengar dari Ibu program-program yang Ibu susun yang terkait dengan pengawasan yang nanti akan disampaikan atau kita laksanakan di inspektorat ini. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu, silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk saya. Di sini saya menyampaikan, jadi berdasarkan visi Kabupaten Malinau, yaitu terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional. Jadi melalui misi keempat, yaitu mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan transparan dengan tujuan strategis mewujudkan akuntabilitas dan transparansi daerah serta sasaran daerah. Maka untuk mencapai visi misi dan tujuan Kabupaten Malinau tersebut perlu meningkatkan peran aktif inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah di bidang pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Malinau. Sesuai dengan dokumen Rensra Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Malinau ada dua, yaitu pertama, meningkatnya kualitas pengawasan keuangan, dan yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan evaluasi Sakip OPD dengan sasaran strategis yang diharapkan akan tercapai di akhir periode Rensra ini. Ada dua juga, yaitu meningkatnya pengawasan keuangan dan yang berikutnya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Baik, terima kasih untuk hal-hal yang Ibu sampaikan yang terkait dengan pengawasan tahunan pada inspektorat. Sehubungan dengan hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan sehingga pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat ini yang Ibu lakukan? Strateginya apa Bu? Silakan. Baik Pak, saya akan menyampaikan rumusan strategi dan arah kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Malinau. Pada dasarnya, Inspektorat Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepastinya akan menghadapi pengaruh baik internal ataupun eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Untuk kekuatan faktor internal berupa inspektorat saat ini memiliki struktur organisasi lengkap di mana terdapat jabatan yang terisi, pejabat definitif lengkap,
pejabat fungsional, auditor, dan fungsional umum. Selanjutnya, Inspektorat sebagai OPD lending sektor di bidang pengawasan. Komitmen seluruh ASN dan APIP di Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Untuk kelemahan faktor internal berupa pejabat fungsional, auditor, dan PP/UPD yang belum memadai. Yang kedua, sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang belum lengkap. Selanjutnya, penataan administrasi dan kearsipan yang belum terkelola secara maksimal. Selanjutnya, peluang faktor eksternal, meningkatnya kepercayaan OPD kepada Inspektorat dalam memberikan pendampingan dan pelayanan konsultasi. Yang kedua, sistem informasi laporan kinerja dan laporan keuangan yang semakin baik melalui SIPDRI, Temanmu, Siskudes, dan lain-lain. Gencarnya koordinasi yang semakin baik antara Inspektorat dengan instansi terkait. Sedangkan ancaman faktor eksternal berupa tingkat ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang masih rendah. Kedua, regulasi dan kebijakan yang harus dipahami banyak dan sering berubah-ubah. Kondisi geografis Kabupaten Malinau. Jadi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang tadi, maka dirumuskan strategi sebagai berikut. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien berbasis risiko terhadap OPD dan desa. Kemudian memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya, mendorong peningkatan kapabilitas APIP. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi AKIP OPD. Untuk arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut. 1. Mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan layanan yang cepat dan tepat serta menyediakan layanan konsultasi secara online dan offline. Selanjutnya, mendorong peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat, penjenjangan JF auditor dan PP/UPD, diklat substantif dan workshop pengawasan. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi AKIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjutnya demi akuntabilitas kinerja. Baik, terima kasih Bu. Apa yang telah Ibu sampaikan tadi cukup baik. Ibu telah menguraikan kelemahan, ada peluang dan ada ancaman. Nah, saya rasa dengan adanya kelemahan yang bisa kita lihat, terus adanya peluang untuk kita merencanakan ke depan dan ancaman, kita bisa mengatasi beberapa hal-hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di Inspektorat. Namun dalam hal ini saya menyarankan supaya nanti di dalam tulisan Ibu ini tidak ada memuat komitmen. Jadi dalam tulisan Ibu nanti silakan nanti dimasukkan lagi komitmen nanti sebagai PD misalnya sebagai pegawai Inspektorat dan integritas. Nah, jadi nanti Ibu tambah di bawahnya adalah komitmennya seperti apa dan integritas sebagai ASN Inspektorat. Nah, pertanyaan saya yang kedua yaitu terkait dengan pemeriksaan atau pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus. Nah, jadi saya ingin mendengar dari Ibu seperti apa yang Ibu sampaikan terkait dengan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemeriksaan khusus. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Di sini saya ada usul terkait penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Malinau, bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau wajib mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, di mana mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat ini nanti akan diterima dan dicatat oleh petugas pelayanan pengaduan yang ditunjuk pejabat pengelola pengaduan atau pejabat penghubung. Kemudian admin akan menghubungi pejabat penghubung dan pejabat penghubung akan melakukan verifikasi dan menentukan apakah aduan masyarakat tersebut dilimpahkan kepada Irban Investigasi sebagai penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat atau dilimpahkan ke Irban terkait yang ada untuk dilakukan pembinaan sesuai kewenangan wilayah masing-masing Irban. Pengaduan ini akan dicatat dalam buku khusus pengaduan masyarakat dan nanti akan dicatat juga pada hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat tersebut, serta akan dilaporkan kepada inspektur secara berjenjang. Baik Bu, terima kasih. Saya setuju. Saya sangat setuju sekali agar isu-isu yang strategis yang Ibu telah sampaikan tadi kemudian nanti bisa dirumuskan untuk tujuan ke depan dan sasaran strategi yang diantisipasi supaya nanti kita bisa mengetahui kelemahan peluang kita ke depan. Dan saya berharap selalu berkoordinasi dengan teman-teman rekan-rekan di inspektorat dengan maksud apabila nanti kalau ada hal-hal yang menyimpang dari aturan itu bisa cepat kita cegah. Mitigasi itu sangat penting. Nah, sehingga ke depan kalau ada apa-apa kita bisa mengatasinya, jangan terlambat istilahnya orang itu. Ya, terima kasih Bu Nur. Dengan harapan dengan adanya tulisan ini mungkin nanti bisa bermanfaat bagi kita ke depan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas arahannya. Ya, silakan Bu. Pagi Ibu, silakan. Ada yang perlu dibantu Bu? Oh, ada Bu. Silakan Ibu, apa yang mau disampaikan? Mau menanyakan tentang kami ingin menanyakan tentang pengaduan yang kami sampaikan ke Inspektorat Kabupaten Malinau tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan makanan dan minuman pada kantor Desa Mulyasari, Kecamatan Raja Rasa. Dan kami juga ingin menanyakan sejauh mana langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Sudah kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih. Ibu telah menanyakan pengaduan yang telah Ibu sampaikan ya 2 minggu yang lalu. Di sini kami menjelaskan bahwa di Inspektorat Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Jadi setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke inspektorat ini akan kami verifikasi dulu Ibu ya. Dan setelah diverifikasi maka pejabat penghubungnya akan memutuskan apakah aduan yang Ibu masuk berkriteria pengawasan apa tidak. Nah, kebetulan setelah diverifikasi ternyata pengaduan Ibu memiliki kriteria pengawasan dan kami telah melakukan telaah atas aduan tersebut. Berdasarkan hasil telaah tersebut, memang benar ada kegiatan pengadaan makan dan minum di kantor Desa Mulyasari sebanyak 3.500 kotak dan sudah sesuai spesifikasi item makan dan minum yang diadakan berdasarkan foto dokumentasi sudah kami meriksa makan dan minumnya
Maka di situ ada indikasi pengadaan makan dan minum sebanyak yang Ibu sebutkan. Jika membandingkan dengan daftar undangan, daftar hadir yang mengikuti rapat pertemuan, sehingga dalam waktu dekat Inspektorat akan membentuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas aduan ini. Jadi terkait adanya indikasi kecurangan ini selanjutnya akan kami selesaikan dengan tim kami nanti, Bu. Baik. Jadi terkait adanya indikasi kecurangan ini, selanjutnya bagaimana ya, Bu? Untuk Ibu ketahui bahwa setelah tim pemeriksaan kasus aduan ini melaksanakan tugasnya dengan sampai selesai, menyusun laporan hasil pemeriksaannya, maka Inspektorat akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan secara berjenjang dan juga akan diinformasikan kepada Ibu nanti. Bagaimana Ibu? Baik Bu, sudah cukup apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Sebelum saya ucapkan. Terima kasih Ibu. Aduannya nanti ditunggu saja hasilnya ya, dan akan kami informasikan segera. Baik Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.